kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, atas pemulihan yang boleh kami terima Tuhan, atas pengampunan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, agar Engkau juga boleh kami senangkan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau hari ini kita semua ada di tempat ini, itu bukan karena kekuatan kita semua, melainkan karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Dalam hal apapun, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Amin. Mari kita rayakan kemenangan daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, satukan suara kita untuk memuji Tuhan sebagai layak ditinggikan.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas cinta-Mu yang begitu besar bagi kami semua Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan yang Kau pakai untuk menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah
Tuhan Yesus, firman-Mu pada hari ini akan membangkitkan kami. Urapi kami Tuhan Yesus, agar setiap telinga mendengar, setiap mata bisa melihat, dan setiap hati percaya kepada Tuhan, dan pikiran kami bisa menangkap setiap Roh Kudus sampaikan pada hari ini kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasinya, yang perlu kita tahu adalah bahwa kita punya Tuhan yang besar, kasih dan kuasanya tidak terbatas. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar. 1, 2, 3. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, saudara pernah dengar kata unlimited? Ada yang ganggu? Unlimited? Oh, sebenarnya bukan terjemahannya bukan kuota. Unlimited kuota, betul. Unlimited itu ya betul, tidak terbatas. Ya, dan setiap orang itu membutuhkan unlimited. Senang yang namanya unlimited. Ya, termasuk tadi yang Bu Hana bilang unlimited kuota. Ya, kalau kuotanya udah menipis, biasanya panik. Apalagi anak-anak muda. Ya, kalau ibu-ibu mungkin nggak terlalu risau, resah dan gelisah ya. Tetapi kalau anak-anak muda, waduh, kuota saya. Wah ya. Tapi kalau yang punya kuotanya unlimited, waduh, seneng banget ya. Kemudian unlimited baterai HP. Baterai HP ya, saudara punya sebagus-bagusnya handphone saudara, dipakai terus dari pagi, malam mesti dicas. Betul nggak saudara? Tapi ada baterai HP yang unlimited. Katanya bisa tahan berminggu-minggu kalau itu dibawa ke gunung, ya, karena di sana nggak ada casan, ya, itu bisa bertahan, ya, luar biasa ya. Kemudian unlimited internet, ya, siapa yang pakai internet di rumahnya? Kalau ada kuota yang internetnya tidak terbatas, unlimited ya, buka apa aja bisa, buka YouTube, buka apa sosial media dan sebagainya, ya, unlimited, ya. Kemudian juga ada yang unlimited di bagian kuliner. Dulu di tahun 90-an diperkenalkan tentang all you can eat. Nggak tahu sekarang masih ada nggak sih? Masih ada ya. Nah ini yang mau ke Jawa, unlimited kuliner. Beli apa aja, bukan beli apa aja. Dengan jumlah tertentu, misalnya 100.000 gitu ya, bisa makan sepuasnya. Ya, tapi itu bagi yang diet. Kalau saya yang udah obesitas dan saya membatasi makan, rugi. Tapi kalau buat teman-teman yang makannya kayak paman gembul gitu ya, bisa makan 1 piring, 2 piring ya, nggak obesitas ya, itu enak, itu nggak rugi. Tapi kalau semuanya datang kayak gitu, perusahaannya pasti rugi. Bentar lagi tutup. Ya. Unlimited, wah bisa tambah. Tapi nggak boleh take away, ya, makan di tempat itu unlimited. Ada juga ketika saya searching tentang unlimited, ada juga credit card yang unlimited. Saudara yang ada yang pakai credit card, namanya American Express Centurion. Itu unlimited, pembelanjaannya bisa 3 digit. Hah? Bisa belanja apa aja, unlimited. Ya, dan itu asik banget ya kalau dengar kata unlimited itu, saudaraku ya. Nah saudaraku, kita juga harus bersuka cita karena kita punya unlimited. Kita punya sesuatu yang tidak terbatas. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini unlimited God. Sama-sama bilang unlimited God. Artinya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang tidak terbatas dengan apapun juga. Ya, sama-sama katakan Tuhan tidak terbatas. Ya, ayat emas hari ini yang perlu kita highlight adalah dalam Efesus 3 ayat 20. Sama-sama baca 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Jadi artinya saudaraku, Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Ini perlu kita sadari lagi, karena ketika kita menghadapi keadaan dunia ini, keadaan kita sekarang, keadaan kelemahan-kelemahan kita perlu sadar bahwa Tuhan yang kita percaya, yang ada dalam kehidupan kita, itu tidak terbatas. Dia tidak terbatas dengan keadaan. Amin. Ya Tuhan ya. Nah, kita akan lihat bukti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas, unlimited kan. Buktinya yang pertama adalah kuasanya unlimited. Bilang kuasanya unlimited. Separuh bahasa Indonesia, separuh bahasa Inggris kalau ya. Jadi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Saya senang dengan kata unlimited ini supaya saudara tertanam di pikiran saudara bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, unlimited. Ya. Kita baca di dalam Yeremia 32 ayat 17. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Ah Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang mantap. Tiada satu apapun yang mustahil. Jadi dalam Yeremia ini dikatakan dalam frasanya, kalau saudara lihat ini dia menjelaskan bahwa Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi. Dia perkasa dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena Dia unlimited God, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kuasanya tidak terbatas, maka segala sesuatunya mungkin. Nah, contohnya angin ribut diredakan. Itu ada dalam Matius 8 ya. Nggak perlu kita baca, nanti saudara baca di rumah. Matius 8 ayat 23 dan selanjutnya. Nah, ketika murid-muridnya ada di tengah danau, ya sekonyong-konyong di tengah danau, saudara, bukan laut. Ya, sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba ada angin ribut. Di terjemahan lain disebut angin sakal. Angin sakal itu begitu memporak-porandakan keadaan danau yang tenang. Danau, pernah ke danau? Danau Toba? Danau Cijuruk? Ciberung? Cigunung? Situ gunung? Pernah ke danau? Danau itu tenang, nggak ada arus ombaknya. Tapi tiba-tiba ada angin besar dan itu mau menenggelamkan kapal murid-muridnya. Otomatis panik. Dan akhirnya Tuhan Yesus ada di situ, di tengah-tengah mereka, ya. Dan Tuhan katakan, diam, tenanglah. Tuhan menghardik dan terjadi ketenangan yang luar biasa. Angin yang begitu besar, hampir menenggelamkan kapal karena air-airnya masuk ke dalam kapal. Tiba-tiba tenang, danau dan angin itu tenang kembali. Ya, ini bicara soal kehidupan kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah angin ribut. Saudara pernah tahu angin ribut? Saya belum pernah mengalami Pak Gem, tapi saya pernah tahu ya angin ribut yang begitu besar. Ya, nah seperti itu, kehidupan juga seperti itu. Kadang-kadang angin ribut masalah dalam kehidupan kita itu akan menenggelamkan kapal kehidupan kita. Aduh, iman kita bagikan tembok yang runtuh. Tetapi ingat, Tuhan yang tidak terbatas itu mampu untuk membuat segala sesuatunya menjadi teduh kembali. Ya, saya percaya saudara yang berumah tangga, di dalam rumah tangga saudara mengalami badai-badai kehidupan, badai-badai rumah tangga. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk meredakan angin ribut rumah tangga kita. Amin. Amin. Dan semua masalah kita Tuhan pasti selesaikan. Ya. Kemudian kita baca lagi ayat Yeremia 32 ayat 27. Ini tentang kuasa Tuhan yang unlimited. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Ya. Kemudian ayat Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sangat berkuasa dan kuasanya unlimited, tidak terbatas. Oleh sebab itu nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Buktinya lagi saudaraku ya, kalau beberapa minggu yang lalu saya kasih contoh tentang 5 roti dan 2 ikan. Ini Tuhan Yesus dalam dalam acara yang sama
ketika orang banyak mengikuti Yesus 3 hari 3 malam, ya begitu capek Tuhan Yesus pengen ngasih mereka makan. Itu 4.000 orang jumlahnya. Ya saudara nanti baca di rumah di dalam Matius 15 kalau nggak salah. Ya Matius 15. Itu 4.000 orang yang mau dikasih makan, laki-laki doang. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus tanya, ada makanan nggak, ada yang mau makanan nggak? Sama sekali lagi seperti 5 roti dan 2 ikan. Seolah-olah Tuhan Yesus bersandiwara. Tuhan, ini 4.000 orang, mau dikasih makan apa? Tapi murid-muridnya bilang, ini ada 7 ketur roti dan beberapa ekor ikan. Ya. Oh, bawa sini. Tuhan Yesus mengambil 7 ketur roti itu dan beberapa ekor ikan, dan dia mengucap syukur kepada Allah. Yang terjadi adalah mujizat lagi seru. 4.000 orang dibagikan roti dan ikan sampai mereka makan sampai kenyang, dan sisanya 7 mangkuk. Itu melambangkan satu kelimpahan yang luar biasa. Ketika kita itu apa ya? Sadar itu apa? Healing. Ketika kita ingat kita punya Tuhan yang besar, sekalipun kita dalam kekurangan, saudaraku, Dia mampu untuk membuat kekurangan itu jadi kelimpahan. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar. Bilang sama sebelahnya Eli. Bukan Eli ya, Eli nama orang. Eli, sadar bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar dan tidak terbatas. Kuasanya luar biasa. Jadi Tuhan tidak terhambat oleh keadaan dan keterbatasan manusia. Ya pada waktu 7 ketur roti dan beberapa ekor ikan itu keterbatasan manusia melambangkan. Kita nggak punya apa-apa. Ya Tuhan tidak terbatas dengan itu. Dia hanya mau tahu ada iman nggak, percaya nggak, gitu. Ya. Jadi Tuhan tidak terbatas dengan keadaan kita dan keterbatasan kita. Sama-sama bilang Tuhan tidak terbatas dengan keadaan kita dan keterbatasan kita. Ya. Itu yang pertama, ya, bahwa bukti bahwa kuasanya unlimited, kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, kasihnya unlimited. Kita baca dalam Roma 8, 38 sampai 39. Oke. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni tanpa batas dan mengasihi tanpa syarat. Juga mau menerima kita apa adanya. Ya. Kalau manusia ada batasnya pengampunan. Dia berbuat salah sama saya sekali, ya saya ampuni ya. Kedua kali gitu lagi. Jangan sampai ketiga kali ya. Gue bikin combro loh. Jadiin combro. Ya, jangan sampai ketiga kali. Saya sudah maafin kamu, tapi saya tidak akan lupa kamu sudah pernah menyakiti saya. Itu Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita melakukan pelanggaran dosa-dosa, dijauhkan di dalam Mazmur 103 kalau nggak salah. Boleh kita baca 103 ayat 1. Dijauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Coba kita baca Mazmur 103 ayat 1. Coba betul nggak? Ya. Ayat 2. Salah. Saya lupa ingat ya. Nggak usah dibaca. Tapi pokoknya ada ayatnya bilang seperti itu. Sejauh timur dari barat. Dijauhkannya pelanggaran kita. Begitu Tuhan bukan melupakan ya. Dia benar-benar menjauhkan kita dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Oh, itu. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Sejauh demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin ya.
setiap pelanggaran kita dijauhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingat. Tuhan mengampuni dosa kita. Ya. Banyak orang merasa dosa, aku terlalu besar Tuhan. Ya, aku terlalu kotor, masa laluku terlalu kotor. Tuhan tidak pernah melihat itu. Itu pola pikir manusia yang terbatas. Padahal salib membuktikan bahwa salib Yesus itu pengampunannya tanpa batas. Sama-sama bilang pengampunan Tuhan Yesus tanpa batas. Sama-sama bilang dosaku sudah diampuni. Sama-sama bilang saya pasti masuk surga. Coba lihat sebelahnya, yakin nggak masuk surga? Yakin ya? Terus bilang sama sebelahnya, toya sebelah. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, betul. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita, pasti masuk surga, amin. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara terus berbuat dosa, artinya saudara menolak keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, masa saudara yang sudah diselamatkan tiba-tiba saudara membunuh lagi, mencuri lagi, ya, ngomongin orang lagi, harus bertobat. Ya, makanya ada ayat mengatakan tetap kerjakan keselamatanmu. Ya, jangan menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Kasih Tuhan itu tanpa batas. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, bukti bahwa Tuhan kita unlimited kan. Rencananya unlimited. Bilang rencana Tuhan unlimited. Ya. Coba kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ini belum masuk poin nih saudara, baru awal. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita seringkali membatasi rencana Tuhan dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Saya mah lulusan SMA nggak bisa apa-apa. Saya mah dari Sukabumi, tiale tak bisa sukses. Dulu saudara kuliah lagi saya kuliah di Institut Bisnis Indonesia, ambil strata 1. Ketika saya kenalan sama teman-teman gitu ya, kayak saya sih pede-pede aja ya, karena saya dulu ganteng. Kenalan sama teman-teman, ada artis juga ya, pada waktu itu, pada zamannya. Kenalan nih, terus ada beberapa orang yang dekat sama saya. Masa teman-teman saya bilang gini, yang belum pernah ke Sukabumi ya, di tahun 90-an ya, saya kuliah tahun 90 ya. Dia bilang gini, Sukabumi mana sih? Kan belum zamannya Google Map gitu ya. Udah masuk listrik belum sana? Aduh, kita direndahkan begitu ya. Makanya saya hitam nih, nggak ada listrik di sana, gelap. Ya itu intermezzo aja. Ya kadang-kadang kita merasa, aduh saya mah dari daerah, nggak bisa apa-apa, orang kota kecil. Ya itu pemikiran kita yang terbatas. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang tidak terbatas, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Contohnya Yusuf itu bukan siapa-siapa, ya bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia mau dibunuh, dia dipenjara. Secara manusia habis karirnya, betul nggak saudara? Sudah dipenjara seumur hidup, dia difitnah sama penguasa pada waktu itu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus tetap berencana buat Yusuf, dia menjadi perdana menteri, orang kedua terbesar di Mesir, bahkan dia memberkati bangsa-bangsa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, karena rencana Tuhan unlimited. Sama-sama bilang rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Itu yang ketiga, yang terakhir ya. Tapi ini bukan akhir khotbah, ini baru awalnya. Ya, saudara siap terus mendengarkan firman Tuhan? Amin. Nah sekarang langkah-langkah apa yang kita alami agar kita mengalami yang dibilang tadi, yang kita dijelaskan tadi, unlimited God. Yang pertama, ubah pola pikir. Sama-sama bilang ubah pola pikir. Nah, ya. Dari apa saya catat tapi baca? Dari nggak mungkin jadi bagi Tuhan mungkin. Kita harus mengubah pola pikir kita. Aduh, ini nggak mungkin terjadi. Tetapi jadi bagi Tuhan itu mungkin. Ya. Setiap kali iblis membisikkan kepada kita, kamu nggak bisa, ini nggak mungkin terjadi, kamu dari dulu keturunan kamu miskin, kamu penyakitan, kamu orang rendah, nggak bisa apa-apa.
Setiap kali iblis membisikkan itu, mau ekstrim atau enggak, ya, yang membuat kita jadi down, kita nggak bisa bergerak, saudara lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhannya bunyi begini, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Coba kita baca ya ayatnya, Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Oh, udah di sini. Ini aja, baca ini aja ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Deklarasikan ini setiap pagi, saudaraku. Begitu saudara bangun, ya siapa yang bangun pagi? Paling pagi saya. Kemarin saya kontekan sama saya ketika saya kirim ayat, dia amin. Wah, hebat udah bangun pagi-pagi subuh-subuh ya. Nah, setiap saudara bangun pagi, deklarasikan ini, saudaraku. Deklarasikan bahwa saya pasti sehat, saya pasti berhasil, saya pasti sukses, bisnis dan pekerjaan saya akan bertambah baik, dan saya pasti berkemenangan. Amin. Karena kita punya prinsipnya ini, bagi manusia nggak mungkin. Usaha zaman sekarang, saya ngobrol sama beberapa pengusaha. Aduh Pak, boro-boro bikin perumahan. Sekarang rumah nggak kayak dulu, ya, nggak ada satupun yang laku. Ya, bulan kemarin nol. Itu pengusaha besar, so. Pengusaha kecil juga kadang-kadang, aduh, dagangan saya banyak sisanya. Aduh, nggak laku. Tetapi ketika kita deklarasikan bahwa saya pasti sehat, saya pasti berhasil, pekerjaan saya akan bertambah baik, semakin hari semakin baik, omset saya akan terus bertambah-tambah, itu akan terjadi, so. Karena bukan kekuatan kita lagi, bukan kehebatan kita lagi, bukan karena saya orang kaya punya duit, saya bisa berobat, saya bisa sehat, enggak, saya makan multivitamin, enggak, tetapi karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Sama-sama bilang, ubah pola pikir. Dari nggak mungkin, jadi mungkin bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, perbesar iman. Sama-sama bilang perbesar iman. Ya. Jadi iman kita harus terus bertumbuh, semakin besar dan semakin besar. Di Alkitab ditulis waktu seorang perempuan dari Kanaan minta anaknya disembuhkan. Tuhan gak perlu datang karena saya orang yang kecil, orang yang punya apa-apa. Tuhan bilang aja, anakku sembuh. Pasti, anakku pasti sembuh. Wah, sama murid-muridnya, kamu jangan ribut. Tapi terus dia berteriak, Tuhan tolong anak saya, Tuhan gak perlu datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata, anakku pasti sembuh. Dan Tuhan bilang apa? Imanmu, hai ibu, besar imanmu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di ayat-ayat diceritakan, kalau saja kita punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Beberapa waktu yang lalu saya saksikan tentang gunung Mukatam yang pindah. Ya, biji sawi pernah lihat kan saudara? Saya lupa bawa contohnya. Saya punya tuh ada selipan Alkitab, ada biji sawinya. Itu kayak bulir-bulir beras. Saudara. Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Pertanyaannya, iman kita harus besar atau kecil sih? Ya, biji sawi kecil. Iman kita besar atau kecil? Besar. Terjebak oleh pertanyaan saya, jawaban saya. Iman kita harus besar. Tuhan gak bilang gini, kalau iman kamu sekecil biji sawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Udah jelas-jelas iman kita harus besar. Bilang sama-sama, imanku harus besar. Jadi kita harus perbesar iman itu sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas, ya. Kuasa yang unlimited itu bekerja dalam kita, harusnya bekerja dalam kita, ya. Caranya agar kuasa unlimited itu aktif bagaimana, saudara? Doa, baca firman, dan taat. Itu akan menghasilkan connected to God setiap saat. Dan mengaktifkan kuasa yang luar biasa. Ya. Caranya untuk mengaktifkan kuasa Tuhan dalam kita, doa, baca firman, dan taat. Itu akan menghubungkan kita dengan Tuhan terus. Dan itu akan mengaktifkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Seperti charger, ya, sebagus apapun charger saudara, mereknya mahal,
ya, mereknya bagus, ya, harganya mahal. Tapi begitu saudara colokin ke handphone saudara, ya, terisi nggak handphonenya? Pakai charger, terisi nggak baterainya? Enggak. Sebelum saudara konekkan dengan listrik, sama saudara. Kuasa Tuhan itu ada dalam kita begitu besar dan dia nggak aktif sebelum kita connect dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu setiap hari ketika saudara bangun pagi, jam berapapun saudara bangun, jam 3 pagi, jam 4, jam 5, saudara connected dengan Tuhan. Doa, baca firman dan taat. Maka saudara akan melihat hari itu, kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, amin. Yang ketiga yang terakhir, berani melangkah dalam ketaatan. Sama-sama bilang berani melangkah dalam ketaatan. Ya. Tuhan kita tidak terbatas, tapi Dia menunggu langkah kita. Musa harus angkat tongkat dulu, baru laut Teberau terbelah dua. Ya. Petrus harus keluar dari perahu dulu, melangkahkan kakinya, baru dia bisa berjalan di atas air. Meskipun di tengah-tengah dia tenggelam, karena imannya goyah. Ya. Benteng Yeriko harus dikelilingi dulu 7 kali, dan hari yang ke-7 kalau nggak salah harus 7 kali mengelilingi. Nggak tahu perlu berapa hari itu. Ya, itu terus dikelilingi, baru setelah orang Israel mengelilingi benteng itu roboh. Sama dengan kita harus melangkah, berjalan dalam ketaatan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, lakukan ketiga hal ini. Ubah pola pikir. Yang pertama tadi. Kedua, perbesar iman dengan doa, baca firman dan taat. Ya. Kemudian berani melangkah dalam ketaatan. Maka saudara akan mengalami unlimited kan. Saudara akan mengalami Tuhan yang tidak terbatas. Siapa yang mau mengalami Tuhan yang tidak terbatas, angkat tangannya, berikan tepuk tangan. Saya akan closing. Saudara, di tahun ini, di tahun 2026 ini, ya, jangan hidup dengan versi kita yang terbatas. Ada Tuhan yang unlimited, Tuhan yang tidak terbatas, ya, tinggal di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara terbatas dana, ya. Pak Gem bisa aja bicara, ya. Tapi hari ini saya lagi kempes apanya? Perutnya bagus itu. Kempes kantongnya, itu lambangnya nggak punya duit, ya. Ingat, Tuhan kita Jehovah Jireh. Dia menyediakan dengan tidak terbatas, unlimited. Soal lihat, dalam kekurangan Tuhan malah memberikan kelimpahan. 7.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang diberi makan dengan hanya beberapa roti dan ikan saja. Itu melambangkan Tuhan kita tidak terbatas. Dia tidak melihat, orang miskin gimana saya mau memberkati, nggak punya apa-apa. Enggak, Tuhan tidak terbatas itu. Tuhan yang tidak terbatas akan memberkati kita, Jehovah Jireh. Mungkin saat ini kita terbatas kekuatan kita. Tuhan sumber kekuatan baru. Dia akan selalu memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Firman Tuhan katakan. Ya, oleh sebab itu kita harus selalu connected sama Tuhan. Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Mungkin kita terbatas pengampunan. Aku nggak bisa mengampuni seperti Tuhan, tapi Roh Kudus akan membuat kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ya, itu banyak kejadian sebut. Saya juga mengalami. Pasti di antara saudara juga ada yang mengalami orang yang menyakiti hati kita sampai sakit. Kalau sakit hati itu sakitnya sampai di sini, aduh sakit. Tapi kita harus belajar mengampuni, karena itulah kunci agar kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita sangat terbatas. Next slide. Tetapi Tuhan kita unlimited. Sama-sama bilang, Tuhanku unlimited. Tuhanku unlimited. Ya. Jadi berhenti pakai penggaris 30 cm untuk mengukur samudra yang luas. Artinya, jangan berhenti. Jangan berhenti mengukur dengan kemampuan kita yang terbatas. Pakailah ukuran Tuhan, karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Oke, kita sama-sama menutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah pujian. Kita baca sama-sama yuk. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Tuhan kita unlimited God. Tuhan yang tidak terbatas.
Jadi berhenti mengukur dengan kemampuan kita yang terbatas. Pakailah ukuran Tuhan, karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Amin. Yang percaya Tuhan kita tidak terbatas, sama-sama kita bangkit. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat dilakukan. Kelihatan mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagi Tuhanku yang tidak terbatas. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika aku percaya, mujizat itu nyata dalam kehidupanku. Namun Roh-Mu ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik menerangkan lagu ini. Tutup mata saudara sebentar, renungkan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada pagi hari ini. Kadang-kadang kita lupa, kita punya backing, kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang selalu mensupport kehidupan kita. Pada pagi hari ini, jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Jangan batasi Tuhan dengan kemampuan yang terbatas, yang tidak seberapa. Firman Tuhan katakan, kuasa dan kasih Tuhan tidak terbatas untuk menolong saudara. Apapun yang saudara butuhkan dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam bisnis, Tuhan akan menolong kita. Kuasanya tidak terbatas untuk menyembuhkan saudara. Mungkin saudara ada sakit penyakit yang dokter saudara katakan, kami sudah melakukan yang terbaik. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi Tuhan kita yang tidak terbatas, Dia akan menyembuhkan semua sakitmu. Dan Tuhan yang tidak terbatas itu akan memulihkan, akan membangkitkan hidup. Percayalah, pada hari firman Tuhan katakan, kita akan mengalami Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Yesus, haleluya. Kami serahkan hidup kami yang terbatas Tuhan pada Tuhan yang tidak terbatas. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas
seperti kekuatan kami yang terbatas, kemampuan kami yang tidak seberapa. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau akan runtuhkan setiap tembok-tembok pembatas dalam pikiran dan hidup kami. Agar kami bisa melihat bahwa Tuhan yang tidak terbatas, yang selalu mensupport kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya akan terjadi mujizat dalam kehidupan kami, di dalam keuangan kami, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan kami, di dalam semua yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan yang tidak terbatas ambil alih di dalamnya. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali Anda dapat hadir, beribadah bersama kami and be a part of our family. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir, beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai melewatkan doa puasa ini agar kita bisa menjadi penopang bagi Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman. Mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Calvary Woman akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di Gereja GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2. Selain itu ada juga Calvary Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bukan seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Minggu ini ada momen-momen spesial ya saudara, karena besok kita memperingati, bangsa kita memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Biar kita terus doakan untuk bangsa ini karena tidak mudah saat ini, situasinya sulit, juga banyak bencana ya. Tadi malam saya dengar ada gempa besar terjadi di NTT ya. Salah satunya keluarga Oman ya, kena juga bencana ya. Kita tetap doakan supaya Tuhan yang terus menolong, menopang, terutama setiap anak-anak Tuhan juga diberikan kekuatan melewati situasi seperti ini ya.
Untuk minggu ini hari Rabu tetap ada jadwal doa puasa. Yuk kita terus tingkatkan iman, tadi dikatakan perbesar iman ya, untuk kita terus gabung di dalam setiap aktivitas yang diadakan gereja ini. Bukan sekedar program, tapi kita yang harus terus mengupgrade diri kita ya. Hari Rabu doa puasa jam 5 sore, dan Kamis ada House of Blessing Merah Putih. Kita akan merayakan kemerdekaan, dan House of Blessing-nya diadakan di rumah Ibu Dewi ya, mulai jam 6 sore dengan dress code nuansa merah putih. Tapi kebanyakan ada ya punya merah gitu. Tapi kalau misalnya sampai nggak ada, jangan terus saya nggak punya baju merah putih, nggak mau datang, nggak gitu ya. Tapi kita mau sama-sama merayakan hari kemenangan ya. Hari Kamis House of Blessing-nya akan ada game yang seru juga ya. Kemudian Jumat Calvary Women seperti biasa jam 5 sore diadakan di tempat ini, dan juga ada Midweek Worship Community jam 8 malamnya hari Jumat di YouTube channel GBS Calvary. Siapa yang belum follow ya, supaya nanti dapat notifikasinya juga. Hari Jumat jam 8 malam. Kemudian Sabtu ada ibadah youth jam 5 sore. Minggu depan ibadah umumnya juga spesial. Kita akan merayakan ibadah kemerdekaan juga dengan dress code merah putih ya. Terus ada lagi yang spesialnya adalah minggu depan akan diadakan baptisan air. Ada 4 orang saudara yang akan dibaptis. Jadi saya harapkan jemaat juga bisa, yang mau hadir bisa hadir jam 5 sore. Jam 5 sore ya, minggu depan tanggal 23 Agustus. Dan untuk pembela sidang diharapkan untuk menghadiri juga ya. Jadi nanti pulang ibadah minggu depan sama-sama, saya juga minta bantuan youth dan juga jemaat yang kuat-kuat ya, yang kuat-kuat untuk bisa membantu, karena nanti mau beresin bak baptisan itu ada di bawah mimbar ini ya. Jadi pulang ibadah kita gotong royong ya, bebersih terus membongkar ini, ngisi air bak baptisan. Biasanya diadakannya di luar hari Minggu biasanya supaya lebih santai, tapi karena sesuatu hal lain ada yang nggak bisa hadir gitu, jadi kami akhirnya mengusahakan hari Minggu sore bisa diadakan baptisan. Jadi mohon dukungannya ya. Kemudian besok ada ibadah kemerdekaan yang diadakan BKSG Sukabumi di HKBP jam 9 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bergabung bisa langsung ke sana ya, karena nggak bareng-bareng kumpul di sini, bisa janjian atau sama teman untuk hadir di HKBP jam 9 pagi. Kemudian kami menerima kabar duka cita, mungkin ini untuk generasi yang lama ya. Kayak Ibu Hana mungkin masih kenal Bapak Pendeta Wahyu Suhardja ya. Bapak Pendeta Wahyu Suhardja dulu sering melayani ya waktu di gereja lama. Kemarin meninggal dunia jam 9:30 malam. Kita doakan supaya Ibu Hananya, istrinya namanya Ibu Hana ya, Ibu Hana juga ya, diberikan kekuatan, keluarganya diberikan kekuatan yang kuat gitu ya. Jadi kita terus berjuang di dalam kehidupan ini sampai dipanggil pulang, kita tetap setia dalam Tuhan ya. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan yang akan dijalankan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kami semua, memberkati kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu kami tidak khawatir lagi. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap melangkah dengan iman dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, biar kami juga memberikan dengan penuh sukacita. Tidak dilihat berapa besar kecilnya, tetapi seberapa dalam kasih kami kepada Tuhan, kami mau terus termasuk melayani Tuhan Yesus dalam memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali dengan hati yang sukacita. Siapa tak berkesudahan, selalu berada.
Tiba saatnya kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Semuanya saya undang untuk berdiri. Merasakan kuasa dan kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Mulai detik ini kami akan melihat semua perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan mulai detik ini kami juga tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan karena keadaan kami, karena keterbatasan kami. Tapi kami akan melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Yang sakit Tuhan sudah pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam pencobaan apapun yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami semua, sehingga kami bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar di surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup di kami, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai detik ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.